Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Saiki mulya, kandha ana keluargamu karo kancamu. Aja nganti metu omah sakwise jam 09.00 bengi. Begitulah pesan guruku. Aku mengangguk tanda paham. Setelah bersalaman mencium tangan, aku pun langsung pamit. Tidak lupa aku mampir ke rumah teman-temanku untuk menyampaikan pesan dari guruku. Aku juga memberitahu mereka bahwa dalam 7 hari ke depan akan ada sesuatu hal yang buruk. Di sana ibu dan bapak sudah menunggu. Setelah aku ceritakan semua runtutan kejadian semalam, sudah pasti aku mendapat amukan besar dari ayah dan ibuku. Nek ngene iki terus kepiye? Dusun gak tambah medeni, ucap ibu, sedangkan ayah terdiam menahan amarahnya. Aku hanya berkata bahwa guru akan membantu mengatasi setelah lewat acara 7 hari tahlilnya almarhum. Rampungno apa sing wis mbok mulai? Nek kabeh wis balik apik, metu saka perguruan iku, ucap ayah dengan matanya masih memerah. Aku mengangguk. Memang kuakui kalau apa yang kulakukan sudah kelewat batas, dan kejadian ini juga benar-benar mengubah hidupku. Siang berganti sore, sore berganti malam, hingga tiba saatnya acara tahlil di rumah almarhum Cak Ji. Aku ikut sebagai salah satu cara untuk penembusan dosaku, karena sudah berbuat tidak benar. Di sana juga ada ayah dari Ega, Aldo, Tio, dan Alif. Mata mereka menatap tajam ke arahku. Mungkin mereka sudah tahu cerita yang sebenarnya. Sepanjang tahlil aku banyak menunduk karena terus-menerus dilihat oleh ayah dari teman-temanku itu. Setelah tahlil usai, aku langsung pamit pulang duluan. Tidak lupa pula aku ajak bapakku. Setelah sampai rumah, aku menceritakan pesan guruku pada bapak bahwa jangan sampai ada yang keluar rumah di atas jam 9 malam. Hal itu harus dilakukan sampai 7 harinya Cak Ji, karena akan ada gangguan yang menyeramkan. Mula-mula bapak tidak percaya, namun cerita yang berkembang di keesokan harinya merubah suasana dusunku dalam sekejap. 2 korban pertama adalah seorang pedagang tahu dan seorang warga yang jaga ronda. Di dusunku memang ada penjual sate dan tahu yang kadang lewat pada malam hari. Jamnya pun tidak menentu, kadang jam 8, 9, bahkan pernah sampai jam 11 malam. Waktu itu sudah jam 10 malam, penjual tahu mendorong gerobaknya sampai memukulkan sendok ke wadah kerupuk yang terbuat dari seng. Saat melewati pertigaan ujung dusun, ia diberhentikan oleh seorang lelaki parubaya yang duduk sendirian di sisi jalan. Kemudian orang tersebut pesan 2 porsi. Selesai dibuatkan dan dihidangkan, orang itu pun makan dengan pelan-pelan. Sambil menunggu selesai makan, pedagang itu pun memeriksa kompornya. Setelah selesai dan akan menutup kompornya, orang yang membeli tadi berucap, "Pak, sampun." Ketika si penjual berdiri, tampak si pembeli berubah menjadi sosok pocong. Di dekat pocong itu ada 2 piring yang sudah bersih, dengan 2 lembar uang 5 ribuan di atasnya. Tanpa mengindahkan piring tersebut, dengan mata terpejam saking ngerinya, si pedagang mendorong gerobaknya sambil berucap, Mpun, ya torone sampean beto mawon." Barulah ia berlari sambil mendorong gerobaknya. Sedangkan teror selanjutnya di malam yang sama ditemui oleh Mas Kes. Sebenarnya ia dapat giliran jaga ronda bersama dengan ayah Tio. Namun karena ayahnya Tio sudah aku beritahu pesan dari guruku, maka beliau memang sengaja tidak keluar rumah. Apesnya, Mas Kes tidak diberitahu oleh ayah Tio, sehingga ia dengan santainya berjalan ke arah pos ronda. Mas Kes sendiri sedari awal sudah curiga dengan keadaan dusun yang tidak seperti biasanya. Tampak sepi dan mencekam, padahal malam itu masih jam setengah 10 malam, di mana belum terlalu larut untuk keadaan seperti itu. Sambil bersantai merokok di pos ronda, tiba-tiba ia mencium semerbak bau pandan yang menyengat. Memang, di kebun depan pos terdapat tanaman pandan. Namun tentu baunya tidak sampai menyengat seperti saat itu. Mas Kes pun mulai merasa aneh. Ditambah lagi ayahnya Tio tidak kunjung datang. Dalam kegelisahannya, ia dikejutkan dengan suara benda jatuh dari atas pos ronda. Segera, Mas Kes bangkit, lalu melihat dan mencari barang sebesar apakah yang jatuh itu. Sampai ketika ia memeriksa di bawah pos, ia melihat sosok yang sama persis dengan yang Tio lihat kemarin malam.
yaitu sosok pocong Cak Ji dengan seringnya senyumnya dan air mata yang keruh. Kes, bantalku ndi, Kes? Kes. Ucap sosok tersebut, Mas Kes pun seketika pingsan. Saat tersadar, hari sudah pagi dan ia berada di rumah Pak Joko, orang yang rumahnya dekat dengan pos ronda. Setelah Mas Kes bercerita pada Pak Joko dan juga istrinya, maka gemparlah dusun. Berita mengenai sosok pocong yang mirip almarhum Cak Ji menyebar di mana-mana, bahkan sampai ke dusun sebelah. Yang lebih apes lagi adalah sosok tersebut sudah mulai mengetuk-ngetuk pintu rumah warga. Orang yang pertama kali membuka ketukan pintu ialah Busum, di mana pada malam itu suaminya kerja shift malam di pabrik dan biasanya pulang setelah azan subuh. Mendekati jam 12 malam, Busum terbangun karena haus. Ketika akan ke dapur, ia mendengar pintu depan diketuk dengan nada ketukan yang berjeda. Sinten nggih? Tanya Busum yang menghentikan langkah menuju dapur. Tidak ada jawaban, namun ketukan itu masih terus berlanjut. Mungkin itu tetangga, begitulah pikir Busum. Saat membuka pintu itulah, wajahnya berhadapan langsung dengan wajah pocong yang menyerupai Cak Ji. Sum, bantalku ndi, Sum? Sum, bantalku, Sum. Pingsanlah Busum saat itu juga. Ketika suaminya pulang, ia heran kenapa pintu rumahnya terbuka. Dan ketika didekati, ia terkejut melihat istrinya tidur di depan pintu rumah. Saat berusaha untuk disadarkan, Busum terbangun dan menjerit dengan keras, serta memeluk suaminya erat-erat. Setelah diberi air minum dan sedikit agak tenang, barulah Busum bercerita bahwa ia melihat sosok pocong yang wajahnya mirip almarhum Cak Ji. Sontak, setelah beberapa kejadian penampakan tersebut, dusun menjadi sangat hening dan mencekam. Terutama setiap kali usai diadakan tahlil di rumah almarhum Cak Ji. Bahkan beberapa rumah juga mendapat teror ketukan yang diyakini diketuk oleh sosok pocong tersebut. Hingga akhirnya, warga yang pernah melihat sosok pocong itu menafsirkan bahwa ada bantal jenazah Cak Ji yang kurang. Hal itu didasari setiap kali sosok pocong muncul, selalu mengucapkan hal yang sama, yakni menanyakan di mana bantalnya. Warga pun mencari tahu dari mulut ke mulut mengenai siapa saja yang pertama kali melihat sosok ini. Dan sudah bisa diduga bahwa kami berlimalah yang menjadi kunci akan kehadiran sosok itu. Dan atas petunjuk dari 4 temanku, akhirnya Pak Kadus datang ke rumah. Beliau menanyaiku tentang rangkaian kejadian teror pocong belakangan ini. Dan aku pun memohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah melakukan satu keusilan. Pak Kadus terlihat menyimpan rasa kecewanya. Sedangkan bapak yang berada di sampingku hanya diam saja. Terus piye solusine? Wong-wong wis diwedi kabeh gara-gara ulahmu. Tanya Pak Kadus mulai memaklumi tingkah kekanakanku. Aku pun memberitahu kalau harus menunggu sampai 7 harinya almarhum Cak Ji, barulah nanti aku dan guru bela diriku yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Hari berlalu, teror pocong yang menyerupai sosok Cak Ji pun kian meresahkan. Isu terbaru saat itu mengatakan bahwa sosok tersebut pulang ke rumah almarhum dan menampakkan wujudnya di depan istri serta anaknya sambil menangis, serta meminta bantalnya dikembalikan. Aku sendiri tidak berani ikut tahlilan semenjak Pak Kadus memarahiku. Namun aku tetap mendoakan dan minta maaf kepada almarhum meski dari rumah. Seperti malam-malam kemarin, malam itu setelah tahlilan, suasana dusun menjadi sangat sepi. Aku sendiri sedang berada di kamar dan entah kenapa belum juga merasa mengantuk. Memang, aku sudah kembali tidur sendiri di kamar. Meski ada rasa takut, namun aku tidak mau mengganggu ibu yang selalu bangun pagi untuk ke pasar. Selama ini, ibuku punya kios kecil di pasar tradisional. Di sana, ia menjual bermacam bumbu dapur. Aku masih saja mencoba untuk tidur, namun mata masih enggan untuk terpejam. Padahal tadi sore, aku bermain sepak bola di lapangan bersama teman-teman yang lain. Harusnya dengan keadaan capek, aku mudah untuk terlelap. Tapi tidak dengan malam itu, sampai ketika jam dinding menunjukkan pukul 12:30 dini hari.
Kurasakan suasana menjadi sangat hening, hanya menyisakan suara detak dari jam dinding. Dan entah dari mana datangnya, mendadak muncul bau pandan yang sangat menyengat. Aku sangat hafal bau ini, bau kemunculan sosok pocong. Aku tutupi diri dengan selimut, sambil terus beristighfar. Dan ketakutanku semakin menjadi, ketika tiba-tiba terdengar jendela kamar seperti terbuka. Di antara rasa kaget dan takut, aku beranikan diri untuk melihat apakah benar jendelaku terbuka. Dan memang benar saja, tampak jendelaku terbuka lebar. Namun bukan itu saja, melainkan ada sesuatu yang lain yang akan kuingat seumur hidupku. Ternampak jelas sekali sosok pocong di sana. Sosok itu berdiri tegak dengan kainnya kotor kumal, wajahnya hitam, sorot matanya memerah seakan ada rasa amarah yang sangat besar terhadapku. Sedangkan baunya menyeruak aroma pandan yang kadang diselingi aroma bangkai. "Baleno bantalku, baleno bantalku," ujar sosok itu dengan nada kasar dan serak. Aku langsung menyahut dengan mata terpejam. Kalau seusai tahlil 7 hari, aku akan mengembalikannya. Setelah berucap begitu, terdengar jendela seperti ditutup dalam keadaan dibanting. Aku pun menangis gemetaran. Yang kemudian bapak dan ibu datang masuk ke dalam kamar. Setelah menenangkanku, bapak bercerita kalau sedari tadi ia juga merasakan hawa yang tidak enak. Kemudian beliau pergi untuk sholat tahajud. Di sela-sela sholat malam itulah bapak mencium bau pandan yang sangat menyengat. Teringat bahwa itu adalah suatu pertanda, segera bapak pergi ke kamarku. Namun ketika sampai di pintu kamar, bapak tidak bisa membukanya. Bahkan bapak sampai menggedor pintu kamar yang membuat ibu terbangun. Padahal pintu kamarku tidak dalam keadaan terkunci. Anehnya lagi, sama sekali aku tidak mendengar jika pintu digedor. Bapak kemudian berdoa, dan barulah pintu kamar bisa dibuka. Mungkin karena bantuan dari doa bapaklah, sosok itu kemudian menghilang. Akhirnya, dengan ditemani bapak, aku pun bisa tidur dengan tenang di malam itu. Tibalah malam yang dinanti. Seusai tahlilan malam ke-7, guruku menemui beberapa tetua dusun. Beliau memberitahu bahwa akan melakukan ritual, dan itu hanya bisa dilaksanakan denganku saja. Sedangkan semua warga disuruh ikut berdoa dari rumah masing-masing. Dan pesan guruku itu pun dilaksanakan oleh warga. Aku yang sudah bersiap mental, langsung diajak guruku menuju angkruk, yakni tempat di mana aku membakar bantal mayat. Di sana, guruku mengeluarkan barang-barang untuk ritual. Kemudian menanyakan media apa saja yang kupakai waktu itu. Setelah ku beritahu semua bahan, beliau menyuruh mencari batok kelapa yang kugunakan untuk membakar bantal mayat. Dan untunglah, batok itu masih berada di sebelah pos. Ritual pun dimulai dengan berkomat-kamit membaca mantra. Keringat bercucuran dari keningnya, padahal malam itu cukup dingin. Tidak berselang lama, tercium bau pandan yang menyengat. Aku langsung duduk mendekat pada guruku dengan gemetaran. Tiba-tiba, angin berembus kencang. Disusul, terdengar seperti suara ledakan dari depan pos. Guruku berhenti membaca mantra. Dari batok kelapa yang masih mengeluarkan asap, aku melihat seperti bayangan putih melesat naik, kemudian menghilang. Guruku yang nampak kecapean berkata bahwa ritual telah selesai. "Mulai sesok jam 6, temoni aku nang makame Cak Ji," ucap guruku sambil membereskan semua. Aku tidak bertanya apapun, sambil membantu beberes. Meski masih penasaran, namun aku ikuti anjurannya. Setiba di rumah, aku diinterogasi oleh bapak dan ibu yang menunggu. Dan mereka tampak masih khawatir dengan penjelasanku. Tampaknya mereka belum yakin betul jika masalah teror telah usai. Mungkin menurut mereka ritual guru kurang sempurna karena sosok pocong Cak Ji tidak muncul. "Muga-muga wae pikiranku kuwi salah," ucap ibu sebelum menyuruhku tidur. Malam pun kian beranjak, dan tidak seperti malam kemarin. Dengan cepat, aku langsung bisa terlelap. Dengan cepat pula mimpi menjemput. Di alam mimpi itu, aku melihat sosok almarhum Cak Ji. Namun kali ini, beliau berwujud manusia biasa, bukan seperti sosok pocong. Beliau hanya diam memandangiku. Aku menangis dan minta maaf atas kelakuanku.
Beliau terus saja diam, kemudian perlahan-lahan menghilang. Dan aku pun menangis sampai terbangun dari tidur. Di saat itulah, aku menemukan sebuah keanehan di luar nalar. Jelas sekali sebuah bantal mayat berada di samping kepalaku. Hingga pagi menjelang, aku tidak bisa memejamkan mata. Tepat pukul 6 pagi, aku sudah berada di makam Cak Ji. Selain guru, tampak pula keluarga Cak Ji mengitari makam. Mungkin semalam guru telah memberitahu mereka. Aku yang sudah bergabung dengan mereka, mulai ikut khidmat mengikuti acara tahlil yang dimulai. Dan setelah acara usai, guru yang seolah sudah tahu, langsung minta bantal mayat yang kubawa. Beliau yang berjongkok di sisi nisan tanda kepala jenazah, mengucap beberapa baris doa, lalu mendorong bulatan tanah itu hingga menembus makam. Sungguh, suatu pemandangan di luar nalar. Bantal mayat itu tidak hancur, tapi menghilang. Keluarga Cak Ji, termasuk aku yang menyaksikan peristiwa itu, tercengang bukan main. Setelah semua usai, aku minta maaf pada keluarga Cak Ji atas apa yang kulakukan terhadap almarhum, di mana dari perbuatanku itu, teror pocong yang menyerupai sosok Cak Ji bergentayangan di dusun. Pihak keluarga tampak kecewa, karena semasa hidupnya, Cak Ji sangatlah baik. Namun pihak keluarga akhirnya mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Setelah proses ritual tersebut, sosok pocong tidak lagi muncul di kampung. Keadaan dusun kembali tenang dan damai. Dan semenjak itu, aku juga berpamitan pada guru bahwa aku tidak lagi ikut sebagai muridnya. Aku menuruti perintah orang tuaku yang merasa khawatir setelah kejadian tersebut. Di sisi lain, hubunganku dengan kawan-kawan justru semakin renggang. Kami seperti acuh tak acuh setelah kejadian itu. Bahkan Tio kini sudah tidak lagi menyapa ataupun membalas sapaanku setiap kali kami berpapasan. Mungkin orang tua mereka ikut campur ketika tahu sifat bandelku. Bahkan setelah pergi bekerja merantau keluar pulau, dalam lamunanku terkadang merindukan sosok kawan-kawanku. Hingga akhirnya, aku kembali ke dusun. Hanya Alif yang sesekali mampir untuk membeli daganganku. Dan alhamdulillah, berkat Alif, aku bisa sedikit mengobati rasa rindu pada mereka semua. Ferdi menutup ceritanya seperti seorang yang butuh teman. Aku berpikir kalau kawan-kawannya itu sampai hari ini belum bisa memaafkannya. Sebuah kisah bantal mayit yang terlahir dari rasa penasaran telah membuat tali silaturahmi renggang. Memang terkadang rasa penasaran manusia melebihi batas kemampuan dari manusia itu sendiri. Sehingga dari rasa penasaran itu timbul berbagai macam hal yang tidak terduga, yang beberapa di antaranya bisa mengubah kehidupan seseorang. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka